WHERE itu dalam kerangka UBV yang pertama adalah where dan what. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Pada proses pembelajaran materi tata surya kelas 6, tujuan pembelajaran memiliki dua komponen utama. Yang pertama adalah kompetensi dan lingkup materi. Kompetensi adalah kemampuan peserta didik dalam mendemonstrasikan tujuan yang hendak dicapai, dan dua lingkup materi adalah konten dan materi yang harus dipahami dalam akhir proses pembelajaran. Kemampuan peserta dilihat dari tujuan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, tujuan pembelajaran diturunkan dari capaian pembelajaran di dalam kurikulum. Tujuan pembelajaran adalah bisa diukur melalui kata kerja operasional yang dapat diukur dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di dalam proses pembelajaran sangat penting, di mana tujuan pembelajaran harus disesuaikan dengan pendekatan, model, dan metode yang sesuai. Selanjutnya adalah menentukan unjuk kinerja. Pada aspek pemahaman, untuk menentukan unjuk kinerja dari peserta didik dapat menggunakan asesmen tertulis. Dengan begitu, akan memahami bagaimana peserta didik dalam menunjukkan kinerja atau peningkatan dari proses pembelajaran. Selanjutnya, kriteria yang dinilai untuk dipahami. Kriteria yang dinilai untuk dipahami yaitu melakukan asesmen awal terhadap kemampuan peserta didik melalui asesmen diagnostik, lalu melakukan asesmen tertulis dan menggunakan media Wordle. Nah, dari sana dapat mengetahui tingkat kemampuan dan pemahaman peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mengubah pemikiran dan juga melibatkan seluruh peserta didik dalam ide-ide besar untuk muncul kerja, maka kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang berbasis masalah, kemudian menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan, serta memberikan umpan balik kepada peserta didik. Situasi yang melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar yaitu dengan melakukan diskusi bersama yang dapat menemukan pemikiran kritis peserta didik serta menggunakan pendekatan yang berpusat kepada peserta didik. Menggunakan pendekatan TPACK dalam proses pembelajaran di mana menggunakan media PowerPoint dan juga Wordle sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan peserta didik di dalam pembelajaran. Guru menampilkan gambaran mengenai sistem tata surya semenarik mungkin sehingga mudah dipahami oleh peserta didik melalui Wordle dan juga PowerPoint. Hambatannya, adanya rasa takut pada pikiran peserta didik dan kurang keberanian peserta didik untuk bertanya mengenai kesulitan yang dialami peserta didik. Cara peserta didik terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting dengan cara menyampaikan tujuan pembelajaran, berdiskusi bersama kelompok untuk meningkatkan kemampuan berpikir mereka dan melakukan tanya jawab. Kegiatan yang bisa dilakukan dengan cara melihat pameran yang ada di lingkungan sekitar terkait dengan materi pembelajaran. Untuk memandu peserta didik memikirkan kembali apa yang mereka lakukan, lalu dapat melakukannya dengan memandu peserta didik melakukan secara visual. Produk yang dihasilkan oleh peserta didik dapat ditingkatkan dengan cara guru memberikan umpan balik atau penguatan terkait hasil yang telah dipresentasikan oleh peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengembangkan dan memperbaikinya untuk menjadi lebih baik. Dengan melakukan refleksi, peserta didik diajak untuk menuliskan apa yang telah mereka pelajari, kesulitan yang mereka hadapi, dan hal-hal yang telah mereka kuasai. Tidak hanya itu, dengan guru mendorong peserta didik melakukan penilaian antar teman, maka peserta didik dapat saling memberikan umpan balik secara konstruktif terhadap kinerja teman. Guru menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dengan juga memberikan pertanyaan interaktif seperti pertanyaan refleksi terkait dengan materi yang telah mereka pelajari dan mereka yang belum pahami. Dan juga peserta didik diberikan pertanyaan variasi atau tes formatif.
Melibatkan peserta didik dalam evaluasi akhir merupakan langkah yang krusial untuk menumbuhkan kemandirian peserta didik dalam proses pembelajaran, di mana dengan menciptakan suasana pembelajaran yang sekitar nyaman, kondusif, dan juga diberikan panduan secara jelas untuk peserta didik dapat merefleksikan perjalanan pembelajaran mereka. Dari kegiatan diskusi kelompok itu dapat memicu mereka melakukan pemikiran secara kritis dari pertanyaan pemantik dan juga dapat menemukan solusi atas tantangan yang telah mereka hadapi. Salah satunya yaitu melalui jurnal refleksi di atas formatif, di mana dari proses pembelajaran yang telah didapatkan dilakukan pengayaan atau remedial sebagai bentuk tindak lanjut dari proses hasil evaluasi. Untuk mengakomodasi beragam kebutuhan peserta didik, maka guru perlu melakukan diferensiasi pada proses pembelajaran, di mana guru bisa mengetahui kemampuan awal peserta didik, mengetahui minat, mengetahui kelemahan dan bakat dari peserta didik. Dan tidak hanya itu, seorang guru juga harus memberikan pembelajaran interaktif sehingga proses pembelajaran berjalan secara efisien. Ketika dalam proses pembelajaran terdapat perubahan kondisi yang tidak sesuai dengan perencanaan pembelajaran, maka guru harus menyiapkan alternatif kegiatan lain. Sebagai contoh, pada materi IPAS tentang tata sedia di mana seorang guru menggunakan infocus untuk menyampaikan materi. Namun, apabila terkendala pada listrik yang padam, maka seorang guru bisa mencari alternatif lain dengan menggunakan media konflik. Hal yang dilakukan guru untuk memperdalam dan mengembangkan pengetahuan peserta didik, yaitu dengan mencari terlebih dahulu bagaimana gaya belajar dan karakteristik setiap peserta didik. Nah, untuk menggunakan media pembelajaran secara interaktif itu dapat meningkatkan rasa antusias dan ingin tahu peserta didik dalam proses pembelajaran. Untuk meminimalisir kesalahpahaman, maka guru dapat fokuskan materi sesuai kebutuhan peserta didik, menyampaikan materi dengan jelas, dan juga melakukan penegasan ulang untuk menyamakan perspektif. Untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas dalam proses pembelajaran, maka guru bisa menerapkan pendekatan UID, di mana guru menentukan tujuan atau hasil yang hendak dicapai. Kedua, guru menentukan evaluasi atau penilaian yang akan dilakukan pada proses pembelajaran, dan yang terakhir, guru menentukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan WER.